sampai di titik ini peristiwa ini tampaknya Hamzah sudah tidak kuat. Karena memang seharusnya aku tidak membiarkan keponakanku diperlakukan begitu hina oleh orang lain. Aku pamannya. Makanya begitu mendengar cerita dari maula wanita pelayan Abdullah bin Jud'an di sofa kejadian pagi itu bahwa Rasulullah SAW atau keponakannya itu dicaci maki, direndahkan, disakiti oleh Abu Jahal, itu nggak terima. Ini udah puncak, udah 3 tahun. Makanya kemudian itulah yang mendorong seorang Hamzah untuk mencari cara bagaimana aku bisa menyakiti Abu Jahal. Dan apa yang paling bisa menyakiti? Aku menyatakan diri masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa dan pecinta sirah nabawiyah dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam salah satu tayangan Sirah TV, dan kali ini kita akan kembali mengulas beberapa materi tentang sirah nabawiyah yang bisa kita sajikan kepada anak-anak kita, terutama tentu saja bagi orang tua yang memang punya concern untuk mendidik anak-anaknya dengan materi sirah nabawiyah. Ada satu peristiwa menarik yang di sini saya ambil dari kitab Uyun Al-Athar karya Ibnu Sayyidin Nas, mengutip tentu saja dari sumber primernya yaitu Ibnu Ishaq, tentang kisah bagaimana Hamzah masuk Islam. Apa yang menarik di sini? Hamzah masuk Islam itu belakangan pertama. Artinya untuk katakanlah seorang Hamzah yang merupakan paman Rasulullah SAW masuk Islam di tahun ke-6 itu, ya berarti Hamzah kalah oleh, atau ini bukan masalah menang kalah ya, tapi intinya banyak orang yang lebih dulu masuk Islam yang secara hubungan lebih jauh dari Rasulullah SAW. Hamzah paman yang sangat mengerti, sangat dekat, dan Hamzah tidak seperti Abu Lahab, paman Rasulullah SAW yang lain, yang dari awal memang sikapnya jelas. Abu Lahab itu menolak dan menentang dakwah Rasulullah SAW, melawan atau menghalang-halangi keponakannya itu. Tapi kalau Hamzah tidak. Namun demikian bukan berarti kemudian Hamzah juga mudah untuk masuk Islam. Ternyata tidak. Hamzah masuk Islam di tahun ke-6, artinya setelah 6 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Dan kisah tentang bagaimana Hamzah masuk Islam itu yang perlu disoroti di sini. Hamzah masuk Islam karena motivasi yang secara umum mungkin kita pandang tidak normal, gitu ya. Tapi tentu saja hidayah itu Allah masukkan, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada hambanya yang Allah kehendaki dengan cara yang Allah inginkan tentu saja. Nah, di sini dalam penuturan Ibnu Ishaq gitu ya, disebutkan bahwa Hamzah itu mengaku masuk Islam karena alasan hamiyah atau asabiyah, jadi membela keluarga, membela Rasulullah SAW keponakannya ketika disakiti oleh orang lain. Mengaku maksudnya mengklaim masuk Islam saat itu, padahal sebenarnya belum masuk Islam. Gitu. Nah ini sisi menariknya gitu. Ceritanya begini, sebagai penuturan Ibnu Ishaq. Jadi di suatu hari di tahun ke-6 Hijriah itu, 6 kenabian itu, Rasulullah SAW sedang berjalan di dekat Bukit Sofa. Tidak jauh dari situ ada rumah seorang wanita yang merupakan maula dari Abdullah bin Jud'an. Nah, wanita ini, maula Abdullah bin Jud'an, menjadi saksi peristiwa di pagi itu. Rasulullah SAW berpapasan dengan Abu Jahal, tidak sengaja berpapasan Abu Jahal, gitu ya. Ya kalau kita bayangkan, tentu saja bagi yang punya pengalaman sa'i ya di Masjidil Haram mungkin masih bisa membayangkannya.
Jadi kita dari Ka'bah ke arah sofa, gitu ya. Jadi sofa di hadapan kita, Rasulullah SAW itu berjalan menuju ke kiri, menuju ke rumahnya, gitu ya. Sebaliknya Abu Jahal berarti dari kiri ke kanan. Nah, berjumpa di situ. Ingat Abu Jahal tuh Bani Makhzum, dan pemukiman Bani Makhzum itu memang di dekat sofa. Jadi kalau boleh kita sebut kompleksnya Bani Makhzum itu di dekat sofa, tidak jauh. Nah, tujuan Abu Jahal sendiri kemudian sebenarnya ke Ka'bah waktu itu, karena memang aktivitas pagi yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh Mekah itu ya berkumpul di Ka'bah. Jadi pusat aktivitas di sekitar Ka'bah itu, dan ada semacam tempat-tempat duduk ya, tempat pertemuan ya, pertemuan santai. Masing-masing kabilah ataupun anak suku itu punya tempatnya sendiri yang disebut dengan nadi, gitu ya. Sehingga kemudian di situ banyak nadi, nawadi, gitu. Nah, apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal menghentikan Rasulullah SAW, gitu ya. Kalau dalam teksnya sendiri dikatakan, gitu ya, bahwa Abu Jahal fa'adahu, menyakiti Rasulullah SAW, wa syatamahu, mencaci maki Rasulullah SAW, gitu. Wa nala minhu ba'dha ma yakrahu minal aibi lidinihi, gitu ya. Jadi Abu Jahal tidak terima karena dakwah Rasulullah SAW yang tentu saja mengkritik keyakinannya, gitu. Sehingga kemudian dia katakanlah membalas, dalam arti ingin melampiaskan, gitu, kebenciannya kepada Rasulullah SAW itu dengan menyakitinya, mencaci makinya, gitu ya. Nah, tentu saja di sini tidak ada, atau sejauh ini di riwayat ini tidak ada keterangan yang lebih jelas, gitu ya, atau lebih detail. Menyakiti itu apakah hanya dengan kata-kata, ucapan, gitu, atau juga dengan tindakan fisik, kekerasan fisik. Dalam riwayat lain, keterangan lain, ada tindakan fisik yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Oke, ala kulli hal di sini yang penting Rasulullah SAW dihentikan, kemudian Abu Jahal mencaci maki, menghina, dan menyakiti. Nah, tinggal penafsiran menyakitinya sampai sejauh mana, itu aja. Atau kenyataannya. Sementara Rasulullah SAW sepenuhnya diam. Artinya beliau tidak bereaksi, tidak merespon. Dan saya sudah jelaskan pada sesi sebelumnya ataupun di materi sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah takut kepada Abu Jahal ataupun kepada siapapun. Nah, yang jelas kemudian sudah selesai, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan beliau ke rumah, gitu. Abu Jahal kemudian duduk di majelis yang ada di sekitar Ka'bah bersama tokoh-tokoh elit. Nah, kemudian diceritakan muncullah Hamzah, paman Rasulullah SAW di tempat itu. Artinya di tempat pertemuan Abu Jahal dengan Rasulullah SAW. Di tempat di mana Abu Jahal menghina dan mencaci maki Rasulullah SAW. Nah, maula atau pelayan lah dari Abdullah bin Judan itu kemudian menghampiri Hamzah dan mengatakan begini, andai saja tadi engkau berada di sini dan menyaksikan atau melihat langsung apa yang dialami oleh keponakanmu dan tindakan Abu Jahal kepadanya. Emang apa yang terjadi? Nah, di sini. Ya, singkat kata pasti diceritakan lah, gitu. Marahnya Hamzah itu kentara sekali. Dia baru pulang berburu, dinyatakan di situ dia membawa busur dan panah, anak panah. Kebiasaan Hamzah kalau pulang berburu itu akan ke Ka'bah, tawaf, dan kemudian akan menemui orang-orang tokoh-tokoh Quraisy di tempat majelisnya masing-masing.
akan bertegur sapa, berbicara gitu. Itu kebiasaan Hamzah gitu lah, sambil tawaf itu, atau mungkin juga setelah tawaf. Ala kulli hal dia akan menemui satu-satu gitu ya. Kalau lihat dari konteksnya ya sambil tawaf itu dia kemudian akan menyapa, menegur dan seterusnya. Nah, kali ini Hamzah tawaf dan diam, tidak berbicara sedikit pun. Jangankan menegur, jangankan kemudian melipir istilahnya, menyapa satu persatu. Enggak, diam. Dan terus tawaf dengan perhatian tertuju sepenuhnya kepada Abu Jahal yang sedang duduk dengan kaumnya. Begitu selesai tawaf, Hamzah langsung menemui Abu Jahal yang sedang duduk. Jadi Abu Jahalnya duduk posisinya. Sehingga posisi Hamzah digambarkan dalam riwayat itu tentu saya berdiri. Apa yang dilakukan oleh Hamzah? Langsung mengayunkan atau menghantamkan busurnya itu di kepala Abu Jahal. Ini jelas sekali. Sampai disebutkan di sini bahwa apa yang tindakan Hamzah ini, hantaman busur Hamzah ini, fasyajjahu syajjatan munkarah. Kalau bahasa kita sederhananya, kepala Abu Jahal itu sampai bocor, luka menganga, maksudnya sampai berdarah, syajjatan munkarah gitu. Ini kan berarti marahnya luar biasa gitu ya. Marahnya luar biasa. Nah, tentu Abu Jahal tidak mengira Hamzah akan melakukan tindakan sejauh itu gitu loh. Ya karena tadi Abu Jahal itu sedang duduk, kemudian Hamzah datang, biasanya Hamzah ngajak ngomong, ini enggak, mengayunkan busur jedat gitu kan, menghantam kepala Abu Jahal. Hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qausa fadarabahu biha fashajjahu syajjatan munkarah. Itu teks dari riwayat Ibnu Ishaq. Sebelum Abu Jahal berbicara, Hamzah mendahului. Qala atashthumuhu, engkau mencaci maki keponakanku. Atashthumuhu, engkau menyakiti, engkau mencaci maki keponakanku. Fa ana ala dini wa aqulu ma yaqul. Perlu kau tahu gitu, aku mengikuti agamanya dan aku satu keyakinan dengannya. Maksudnya dengan Rasulullah SAW. Artinya kalau engkau menyakiti keponakanku karena agama dan keyakinannya berbeda denganmu, sekarang aku pun, bahkan aku menyakitimu dengan memukulmu, misalnya kan gitu. Dan aku meyakini agamanya dan juga mengikuti keyakinannya. Fa ana ala dini wa aqulu ma yaqul. Farudda alayya dzalika in istata'ta. Apa maumu? Kalau aku mengikuti agamanya dan keyakinannya. Wah, artinya bisa nggak kau menyakiti aku? Kan gitu. Itu digambarkan Abu Jahal kaget luar biasa, Bani Makhzum yang ada di sekitarnya juga tentu saja kaget luar biasa, dan tanpa dikomando itu langsung bersiap berbaris mengerugumi Hamzah. Tentu kejadian itu berlangsung begitu cepat dan itu semuanya reaksi yang sangat kilat gitu lah. Hamiyah jahiliyah, asabiyah jahiliyah terhadap keluarga. Satu orang disakiti dalam hal ini Abu Jahal, satu Bani Makhzum langsung bergerak. Ya tentu gitu. Hal yang sama juga berlaku ketika orang lain diperlakukan seperti itu. Artinya ini tinggal nunggu reaksi balasan berikutnya. Keluarga Bani Hashim pasti udah siap saat itu. Itu udah mesti itu. Tidak perlu dikomando kalau udah kayak gitu. Yang meredam dalam arti menghentikan kemungkinan terjadinya ledakan di Mekah saat itu dekat Ka'bah itu. Karena justru Abu Jahal yang meredam keluarganya. Udah cukup biarin gitu ya. Artinya
Jangan sentuh Hamzah, biarin. Ya, da'u. Ya. Da'u Aba Umarah. Biarkan Abu Umarah, maksudnya Hamzah. Fa inni wallahi, karena yang penting bagiku, qad sababtu ibna akhika sabban qabihan. Gitu. Hamzah, yang penting aku sudah menghina. Nah ini kan bahasa, apa istilahnya, bukan memang bahasa dari awal ingin bereaksi dan membalas Hamzah, tapi yang penting Abu Jahal tahu konsekuensinya gitu. Dia akan menjadi atau dianggap sebagai biang kerok permasalahan karena gara-gara tindakan yang menyakiti Rasulullah SAW itu yang memicu kemarahan Hamzah itu yang membuat Hamzah kemudian menghantam kepalanya itu. Jadi ya dia tidak ingin disalahkan kalau kemudian malah terjadi baku hantam di situ. Wallahualam akan sejauh mana efeknya. Ini bukan orang-orang kecil ini yang terlibat di sini. Nah, yang menarik itu di ucapan Hamzah. Atashtumuhu wa ana ala dinihi wa aqulu ma aqul. Engkau berani menghina, menyakiti keponakanku, padahal aku sudah menjadi pengikutnya atau mengikuti agamanya dan menerima keyakinannya atau berkeyakinan sama dengan keyakinannya. Ini kan sebenarnya reaksi emosional dari seorang Hamzah. Kalau kita baca riwayat secara keseluruhan gitu ya, dan riwayat-riwayat yang lain yang sama, itu bisa dipastikan berdasarkan riwayat-riwayat tersebut bahwa Hamzah sampai saat itu belum masuk Islam. Belum bersyahadat. Jadi pernyataan Hamzah di hadapan Abu Jahal, aku sudah menjadi pengikut agamanya dan berkeyakinan sama dengan keyakinannya, itu dasarnya adalah emosi, reaksi. Bukan karena memang benar-benar sudah masuk Islam. Gitu loh. Tapi tentu saja kita tidak tahu bagaimana cara Allah membukakan hati seseorang, membuka pintu hidayah. Yang perlu diketahui, watak Hamzah itu dikenal sebagai seorang ksatria. Hamzah itu ksatria. Artinya ketika dia mengatakan semua itu di depan Abu Jahal, itu kan memang sengaja untuk menyakiti Abu Jahal. Dia tahu ketika Hamzah tidak terima Rasulullah SAW keponakannya itu disakiti dan ingin membalas, Hamzah tahu hal apa sih yang bisa sangat menyakitkan bagi Abu Jahal? Orang seperti dia masuk Islam. Itu kan pembalasan yang setimpal kan. Aku membalas nih. Aku tidak terima nih keponakanku disakiti. Bagaimana cara menyakiti Abu Jahal? Ketika dia tahu bahwa aku sudah masuk Islam, pasti dia tersakiti betul. Jadi bukan sekedar membalas pukulan atau memukul itu okay. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Abu Jahal adalah orang seperti Hamzah masuk Islam. Maka itu yang dilakukan oleh Hamzah. Nah, ini entry point-nya ini. Tapi kan gini, Hamzah itu wataknya kesatria. Maka setelah menghantam Abu Jahal di dekat Ka'bah dan mengucapkan kata-katanya itu, Hamzah kemudian baru mencari Rasulullah SAW. Baru mencari Rasulullah SAW untuk menyatakan dirinya masuk Islam. Maka disebutkan watamma Hamzatu ala islamihi wa ala ma taba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qauli. Jadi justru setelah itu Hamzah baru masuk Islam dalam arti bersyahadat. Jadi baru menemui keponakannya gitu ya. Jadi ajarkan aku Islam, bagaimana aku masuk Islam. Maka dari situlah Hamzah bersyahadat gitu ya. Dan betul
Dengan Hamzah masuk Islam itu, maka Quraisy itu semakin sulit untuk menyentuh Rasulullah SAW. Termasuk Abu Jahal. Kenapa? Karena tentu saja bobotnya sudah berbeda. Hamzah sebagai keluarga semata-mata, gitu ya, dan Hamzah sebagai Muslim dan pengikut Rasulullah SAW. Nah, sekarang di sini kita bisa menggali bahwa sikap diam Rasulullah SAW dalam arti Rasulullah SAW menahan diri, tidak bereaksi berlebihan, gitu ya, bahkan setimpal aja tidak terhadap tindakan-tindakan keras yang dilakukan oleh Quraisy, terutama tokoh-tokohnya itu. Salah satu hikmahnya ya ini. Orang seperti Hamzah masuk Islam. Ingat bahwa Rasulullah SAW sebelum mulai berdakwah, sebelum memulai dakwah terbuka, gitu, artinya kurang lebih 3 tahun sebelum peristiwa ini, itu beliau sudah mengumpulkan keluarganya, paman-pamannya, ya termasuk Hamzah lah, tentang rencana beliau, gitu. Ya tentu saja Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam, dan kemudian rencana beliau untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, yang pada intinya berdasarkan norma yang berlaku di tengah masyarakat jahiliyah. Tindakan Rasulullah SAW ini mau tidak mau akan menyeret keluarga, karena ada satu unsur yang sangat-sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Arab di waktu itu, yaitu asabiyah. Fanatik keluarga. Ketika Rasulullah SAW akan berdakwah secara terbuka dan akan bersentuhan dengan banyak orang di luar sana, dan tentu tidak semua orang, yang jelas tidak semua orang menerima, bahkan tidak semua orang suka, gitu ya. Yang benci dan kemudian memusuhi sangat terbuka itu, dan itu artinya membuka potensi pergeseran dan bahkan benturan antara orang-orang Quraisy itu dengan Rasulullah SAW, di mana benturan itu dalam norma jahiliyah pasti akan menyeret keluarga. Itu tidak akan bisa dianggap sebagai persoalan pribadi Rasulullah SAW dengan orang lain. Tidak bisa. Nah, kan kemudian kita ketahui bahwa tentu saja melalui Abu Thalib sebagai sesepuh dari Bani Hashim, Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari keluarga, akan dilindungi keluarga. Dan ini penting. Rasulullah SAW memanfaatkan, ya, sistem yang memang pada dasarnya mau tidak mau itu ada, gitu loh. Dan tentu saja dalam hal ini paman-pamannya yang tentu saja masih musyrik itu dalam arti jahiliyah, gitu ya, mereka akan menggunakan norma ini, gitu, dalam menyikapi setiap pergesekan atau benturan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang di luar keluarga. Nah, dalam pengalaman masyarakat jahiliyah, keluarga itu akan terseret ketika anggota keluarga diantaranya berteriak, memanggil, gitu ya. Artinya bantu aku, tolong aku. Atau ketika yang terjadi kepada anggota keluarga itu sudah dianggap sangat-sangat berlebihan. Nah, dari sini kita bisa memahami, gitu, bagaimana orang-orang musyrik sendiri, tokoh-tokohnya, ketika mau bersentuhan dengan Rasulullah SAW itu kan berkali-kali menemui Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa norma itu memang berlaku. Mereka berkomitmen dengan norma itu. Jadi ketika mereka berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW, mereka datangnya ke Abu Thalib, kepada sesepuh Bani Hashim, meminta Abu Thalib yang menghentikan. Kan itu. Tapi itu kan kemudian tidak digubris oleh Abu Thalib. Baik ketika masih upaya Quraisy itu persuasif, bahkan sampai ketika Quraisy itu mulai mengancam ultimatum, Abu Thalib tetap bertahan.
Ini menunjukkan bahwa memang ini bagian yang diperhitungkan Rasulullah SAW ketika beliau mulai berdakwah seperti ini, secara terbuka. Nah, kan dari situ kemudian perlahan-lahan ada tindakan-tindakan yang mulai melampaui batas. Intimidatif, keras, yang dilakukan oleh segelintir, nggak semua orang Quraisy, segelintir tokoh Quraisy. Uqbah bin Abi Mu'aid gitu yang terkenal gitu. Abu Lahab pastilah gitu kita kenal itu paman Rasul, dan kemudian Abu Jahal. Nah, yang jadi soal Rasulullah SAW selama diintimidasi, itu diam. Tidak pernah sekalipun beliau menggunakan pendekatan jahiliyah itu dengan berteriak gitu. Wahai Bani Hashim, kan gitu. Artinya tolonglah aku, bantulah aku. Enggak, diam. Tampaknya gitu ya, pendekatan ini memang sengaja dilakukan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena walaupun keluarga punya komitmen untuk membela beliau, tapi kalau dikit-dikit minta tolong, itu bagaimanapun energi akan terkuras. Dan itu artinya Rasulullah SAW akan menyulitkan, akan menyusahkan, memberatkan keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Lahab ketika mengecam pendekatan dakwah terbuka yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Kan Abu Lahab waktu itu mengatakan, Muhammad sekuat apapun kita tidak mungkin mampu untuk berhadapan dengan semua kelompok Arab. Ini buruk bagi kita, kan gitu, bagi keluarga, kan gitu. Itu Abu Lahab tuh, paham betul itu. Nah, Rasulullah SAW makanya tidak dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, caranya tuh. Tetapi kan kemudian eskalasi, gitu, peningkatan intimidasi yang dilakukan oleh Quraisy itu kan lama-kelamaan membuat seorang orang, terutama seperti Hamzah, itu kehilangan kesabaran. Kan sebenarnya begini, Hamzah itu kalau itu diungkapkan dalam bentuk narasi gitu ya, Muhammad ini gimana sih? Gitu ya. Kenapa dia tidak minta tolong? Padahal kalau dia berteriak, kita keluarganya akan langsung turun, gitu kan? Karena kan yang menjadi berperkara kan beliau kan. Tapi beliau kan cenderung untuk sabar, tahan, diam. Sampai di titik ini, peristiwa ini, tampaknya Hamzah sudah tidak kuat. Karena memang seharusnya aku tidak membiarkan keponakanku diperlakukan begitu hina oleh orang lain, kan gitu. Aku pamannya, kan gitu. Umur Hamzah dan Rasulullah berbeda 2 tahun atau sekitar itulah, artinya dekat sekali walaupun pamannya. Makanya begitu mendengar cerita dari maula wanita pelayan Abdullah bin Jud'an di sofa, kejadian pagi itu bahwa Rasulullah SAW atau keponakannya itu dicaci maki, direndahkan, disakiti oleh Abu Jahal, itu nggak terima. Ini udah puncak, udah 3 tahun. Makanya kemudian itulah yang mendorong seorang Hamzah gitu untuk mencari cara bagaimana aku bisa menyakiti Abu Jahal. Dan apa yang paling bisa menyakiti? Aku menyatakan diri masuk Islam. Nah, tapi tadi dia seorang ksatria, dia pegang kata-katanya itu. Nah, ala-kula inilah buah dari pendekatan cerdas Rasulullah SAW. Pendekatan yang merupakan gabungan antara keluhuran akhlak dan kematangan pemikiran. Di situ ada strategi yang sangat jelas. Jadi keluhuran akhlak dan kecerdasan tingkat tinggi Rasulullah SAW itu menghasilkan buah yang sangat manis. Hamzah masuk Islam dengan cara ini. Jadi ini bisa dikatakan yang bisa kita terima gitu dari sebuah ungkapan, diam itu emas. Ini bukan diam lemah, tapi diam yang penuh hikmah, gitu ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu penuh dengan perhitungan, matang, dewasa, cerdas, gitu. Dan tentu saja asasnya adalah moral yang begitu luhur.
gitu ya. Sehingga seorang Hamzah yang merupakan pamannya pun itu kemudian bisa merendah dan menjadi pengikutnya. Bisa menjadi pengikutnya. Padahal kan ya bagaimanapun status sosial dan gitu. Hamzah ya paman, lebih tua. Mungkin pengalamannya jelas dalam hal pergaulan lebih dari Rasulullah SAW gitu ya. Artinya koneksinya dengan tokoh-tokoh. Gitu. Tapi kemudian merendah menjadi pengikutnya. Dan itu suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Sebagaimana inilah yang gagal dilakukan oleh seorang Abu Lahab. Hikmah itu selalu indah. Dan dalam dakwah Rasulullah SAW akan ditemukan banyak sekali pendekatan yang mengandung hikmah yang luar biasa. Ya, insya Allah kita coba terus berupaya untuk menggali hikmah-hikmah dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang merupakan uswah bagi kita semua, teladan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisah ini, atau menggali hikmah dari kisah bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, yang bermula dari dorongan hamiyah ataupun asabiyah, tapi kemudian berubah manis menjadi hidayah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.